Salam saudara-saudara, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan dari minggu 3 setelah Epifanias tanggal 24 Januari 2021, diambil dari kitab Yunus pasal 3 1-10. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian, bangunlah, pergilah ke Ninive, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Ninive sesuai dengan firman Allah. Ninive adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari seperjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Ninive akan ditunggal-balikan. Orang-orang Ninive percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Ninive, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesar-pembesarnya, orang-orang memaklumkan dan mengatakan di Ninive demikian, manusia dan ternak, lembu dan sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketikalah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Dalam minggu 3 Epifanias tanggal 24 Januari mengambil rema kemurahan hati Allah yang menyelamatkan. Hari ini kita belajar dari perjalanan hidup seorang tokoh Tuhan, hamba Tuhan yang bernama Yunus. Saudara-saudara, dalam pasal ketiga ini Yunus sudah merasakan bagaimana dahsyatnya ketegasan Tuhan terhadap dosa, bagaimana Tuhan tidak pernah kenal kompromi, bahwa Tuhan akan selalu menghukum setiap orang yang mengingkari atau yang lari daripada kebenaran, hukum dan aturan yang telah ditetapkan Tuhan. Nah, pasal 3 ini setelah Yunus sadar dan merasakan bagaimana Allah itu sangat dahsyat, akhirnya takutlah Yunus dan dia tunduk dan taat kepada Tuhan. Dalam pasal 1 pertama diterangkan bahwa Yunus menolak untuk disuruh Tuhan ke Ninive. Alasan pertama Yunus menolak ke Ninive ya karena Ninive itu kota besar, kota kuat. Dan Yunus tahu bahwa kalau disuruh meringati kesalahan orang, meneringati kekurangan orang, ya resikonya akan dibenci. Dan Yunus itu tidak mau dibenci, dia tidak mau ambil resiko, dia tidak mau terancam. Ya memang kita harus akui bahwa pekerjaan untuk mengingatkan orang, menegur orang itu resikonya besar, kita akan dibenci. Kita akan dipikiri orang yang jelek dan akan dirasakan orang yang jelek, karena orang manapun selama dia manusia tidak akan suka ditegur biarpun dia salah, kecuali orang itu memiliki Tuhan dalam hidupnya. Dia akan bersuka cita ketika dia ditegur karena kesalahannya. Tapi saya pikir di dunia ini kebanyakan orang tidak memiliki Tuhan dalam hidupnya, karena itu orang-orang akan marah, benci, dendam ketika dia ditegur karena kesalahannya. Dan Yunus adalah tipe orang yang gak mau disinggung dan tidak mau menyinggung orang. Dia lebih memilih aman-aman. Ya yang penting aman, gak usah orang ganggu aku dan aku gak ganggu orang. Nah, karena sifat seperti itu, akhirnya Yunus berani menentang suruhan Tuhan, perintah Tuhan. Dan bencana pun terjadi kepada Yunus, dan bencana itu akhirnya membuat Yunus bertobat. Dan pada perintah Tuhan yang kedua dalam pasal 3 Yunus melakukannya. Apa poin yang pertama yang mau disampaikan? Begini, saudara, saya mau katakan begini kepada saudara. Sedangkan hamba Tuhan seperti Yunus, sekelas Yunus, Tuhan akan hukum karena pelanggarannya. Apalagi manusia seperti kita. Sekali lagi saya ulang, sedangkan hamba Tuhan sekelas Yunus, Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan hukum atas pemberontakan, perlawanan dan dosa Yunus. Apalagi manusia sekelas kita yang tegak tengkuk, yang tidak peduli. Tuhan pasti akan hukum. Tenanglah, jika sehari ini kau berkata,
aku aman-aman aja sekalipun aku buat dosa. Jika hari ini kau berkata, aku lancar-lancar aja sekalipun aku buat dosa, tenang, sabar. Hukuman Tuhan akan mengejar. Yang pasti perbuatanmu itu akan mendapatkan imbalan, akan mendapatkan balasan, kecuali engkau bertobat. Karena itu jangan tunda-tunda bertobat. Kalau tidak engkau akan menyesalinya. Kalau bisa kita tidak kena bencana karena kesalahan kita, karena segera bertobat. Terus kenapa ditunda-tunda bertobat? Ada lebih baik ketika kita langsung bisa bertobat tanpa harus putus dulu gigi 4, ketimbang kita bertobat gigi sudah putus 4. Ada lebih baik kita bertobat kita sehat-sehat ketimbang kita harus bertobat kita harus lewati dulu sakit parah yang luar biasa, harus putus tangan, harus adalah rusak lambung, rusak usus dan sebagainya. Saudara-saudara, Yunus takut dibenci. Karena itu Yunus lebih mengandalkan pikirannya ketika melakukan perintah Tuhan. Karena itu dia takut. Karena dia lebih mengandalkan pikirannya, akhirnya dia lebih memilih aku lari saja. Disuruh ke Ninive malah pergi ke Tarsus. Tapi faktanya ketika Yunus taat, ketika Yunus mau melakukan persis seperti perintah Tuhan, dia berbalik. Ketika Yunus sampai di Ninive, ketika Yunus mulai berkata, "Hai Ninive, bertobatlah, jika tidak dalam 40 hari Tuhan akan mencungkil balik karena engkau." Semua orang Ninive mendengar khotbah Yunus, mulai dari para raja sampai rakyat jelata, dan terjadi pertobatan nasional, terjadi pertobatan massal. Bahkan mereka berpuasa secara massal. Jangan dikatakan teks ini bukan hanya manusia yang berpuasa, termasuk ternak binatang mereka, dan mereka bertobat secara massal. Apa poinnya yang mau diambil? Begini saudara, Tuhan itu gak bodoh. Ketika saudara diutus Tuhan untuk melakukan perintah, tidak ada perintah Tuhan yang akan untuk membinasakan saudara. Justru ketika saudara melakukan perintah Tuhan, maka itu yang akan membuat saudara sejahtera. Sama seperti ini, ketika saudara menyuruh anak saudara untuk sekolah jauh ke kota sana, saya pikir saudara gak asal suruh anak saudara untuk sekolah. Saudara pasti sudah persiapkan hal-hal yang dia perlukan ketika menghadapi tantangan. Benar bukan? Atau ketika saudara mengutus seseorang untuk kepentingan saudara, saya pikir saudara gak akan asal utus orang itu. Saudara pasti akan persiapkan apa-apa yang perlu baginya, dan saudara akan memprediksi apa-apa saja akan halangan tantangan yang akan dihadapinya, dan apa yang dia perlukan untuk menghadapi tantangan itu saudara akan persiapkan lebih dahulu. Itu masih level kita, level saudara, manusia terbatas. Apalagi kalau saudara yang diutus Tuhan, Tuhan yang tidak terbatas. Dia sudah menyediakan sesuatu untuk saudara. Cuma karena kita yang kurang percaya, akhirnya kita yang terlalu percaya sama pikiran daripada pengutusan Tuhan, akhirnya kita lebih condong kepada arah pemberontakan kepada Allah, karena kita lebih percaya kepada pikiran kita daripada iman kita. Oleh karena itu, jika kita berkhotbah, tapi di dalam berkhotbah itu kita kehilangan ketaatan kepada Allah, maka khotbah itu tidak akan mengubah orang untuk pertobatan, justru akan membuat orang makin banyak tersesat. Kenapa? Karena isi khotbah kita dan kelakuan hidup kita bertentangan. Orang akan makin berdosa karena khotbah kita. Lalu kita akan katakan, Tuhan makin gak menyertai gerejanya. Lalu kita akan menuduh kuasa Tuhan sudah semakin hilang, mujizat Tuhan semakin tidak nampak. Bukan, ketaatan kita yang gagal. Jadi ketika saudara betul-betul sungguh taat dalam melakukan perintah Tuhan, maka kuasa akan menyertai saudara. Karena Tuhan yang mengutus, Tuhan yang urus. Sama seperti ini. Akhirnya Yunus tersadar, aku salah. Selama ini aku berpikir kalau aku pergi ke Ninive, lalu aku tegur orang karena dosanya, maka orang akan ngejar-ngejar aku dan orang akan membanting aku. Rupanya nggak begitu kenyataannya. Kenyataannya justru orang dengar, bahkan
bukan hanya sebagian atau beberapa orang, seluruh orang dengar. Artinya poinnya yang harus saudara tahu adalah semakin engkau taat dalam melakukan perintah Tuhan dan mengabaikan segala kuasa pikiranmu dan pertimbangan manusiamu, dan engkau sepenuhnya taat dengan apa yang kau imani, saat itu mukjizat akan terjadi. Kau akan didengarkan. Tapi pastikan jangan dong berbeda isi khotbahmu dengan kelakuan hidup. Harus balance. Kalau kau berkhotbah yang tentang kebaikan, maka kelakuanmu harus juga dilihat mereka sebagai kebaikan. Kalau kau mau bicara tentang kasih, maka orang juga harus melihat bahwa perbuatanmu adalah kasih. Maka saat itu kau akan mengubah banyak orang. Orang akan mendengar, orang banyak akan mengikuti. Itu firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di atas semuanya itu sesuai dengan rema ini dikatakan kemurahan Allah yang menyelamatkan. Saudara, Allah sangat begitu mengasihi Ninive. Kenapa Allah sangat begitu mengasihi Ninive? Sekalipun Ninive itu adalah kota yang berdosa, penduduknya banyak melakukan dosa, tapi Allah sangat mengasihi Ninive. Apa buktinya Allah sangat mengasihi Ninive? Saya katakan kepada saudara, andai kata saudara buat salah, lalu tanpa basa-basi, tanpa teguran, tanpa surat peringatan, langsung saya datang dan saya langsung pukul dan hukum saudara, itu menyatakan bahwa saya tidak punya lagi rasa sayang terhadap saudara. Tapi ketika saudara buat salah, lalu saya peringati dulu sekali, saudara nggak dengar, lalu saya peringati 2 kali, saudara nggak dengar, lalu saya peringati lagi 3 kali, saudara dengar, lalu saudara berubah. Bukankah itu kasih sayang? Jadi jika seseorang memperingatimu baru menghukummu, itu adalah orang yang sayang sama. Tapi jika seseorang tanpa peringatan langsung menghukummu, itu menjelaskan bahwa dia tidak menyayangi saudara. Kasih sayang Allah itu nyata dari peringatan-peringatannya. Karena itu ada kata pepatah, sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan sahabatnya di dalam kekurangannya. Sedangkan sahabat yang jahat, ya sahabat itu akan memuji-muji sahabatnya itu sekalipun salah, karena dia tidak peduli tentang kebenaran sahabatnya. Yang penting ya dia enjoy, dia dapat yang dia mau salah pun sahabatnya itu mau, terus pun dia jadi biasa dengan kesalahan itu, gak urusan. Yang penting dia happy. Jadi kasih sayang Allah itu bukan ketika saudara dihujani dengan berkat. Jadi kasih sayang Allah itu bukan ketika segala permintaan saudara dipenuhi. Enggak, itu kasih sayang. Kita sering gagal paham. Itu cara setan. Setan untuk menunjukkan kasih sayangnya dan melalui kasih sayangnya agar banyak manusia bisa dijebaknya, ya dengan memenuhi permintaannya. Tuhan enggak. Ibarat sama seperti ini. Ketika misalnya saudara punya anak bayi yang baru bisa berjalan, kita katakanlah bayi yang 5 tahun, dia baru bisa berjalan, masih ditendang-tendang. Apakah bayi yang 5 tahun ketika berkata kepadamu sebagai ayah atau ibu, "Mak, Pak, minta pisau untuk main-mainku," apakah akan saudara berikan kepada anak bayi itu? Ya jika saudara nggak sayang sama anak itu, ya kasih aja. Sekalipun saudara tahu pisau itu kan bisa melukainya dengan mudah. Tapi kalau saudara sayang, tentu saudara tidak akan berikan pisau itu, karena saudara tidak mau dicelaka. Begitulah ketika doamu ditolak, bukan Tuhan gak sayang sama, tapi Tuhan tahu belum waktunya doamu itu dijawab. Kalau doamu itu dijawab, jangan-jangan kan menjadi sombong, jangan kau nanti jadi tinggi hati, kikir, jadi gak peduli dan kau berpikir kau adalah Tuhan. Yang pasti di dalam teguran Allah itulah nyata kasih sayang, nyata kebaikan. Karena itu selama orang masih mau menegur, mengingatkanmu atas kekurangan, dia yang sayang samamu. Karena kalau orang udah nggak sayang sama, dia akan diam-diam, kan dia akan diam kan. Dia mau salah pun dia akan diam, mau benar pun dia akan diam. Artinya ketika seseorang sudah mendiamkan engkau, dia sudah nggak peduli lagi sama mau hancur kok hancur, mau baik kok baik. Tapi ketika orang masih mau menegur, mau mengingatkan, dia itu masih sayang. Karena itu jangan terbalik.
Jadi orang yang memberikan keinginanmu belum tentu sayang sama. Orang yang menyanjung-nyanjung kau, memuji-muji kau belum tentu sayang sama. Tapi sebaliknya menurut kebenaran, orang yang mengingatkanmu, yang menegurmu dalam kekurangan, itulah yang sungguh-sungguh sayang kepadamu. Nah, itu yang juga dikatakan firman Tuhan dalam kitab Wahyu 3 ayat 19, dikatakan begini. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Karena Allah sayang pada Ninive. Karena itu Allah menegur kesalahan mereka dan meminta mereka bertobat. Karena Allah sayang padamu. Karena itu Allah menegur kesalahan. Sakit penyakit yang terjadi pada tubuhmu adalah teguran Allah, adalah bentuk kasih sayang Allah, agar engkau bertobat dan menyadari bahwa Allah yang punya kesempatan dan engkau bertobat. Kemunduran ekonomi, kemunduran keharmonisan, semua adalah wujud kasih sayang Allah kepadamu. Allah menegurmu melalui itu semua agar engkau sadar dan segera bertobat. Kiranya firman ini menginspirasi dan mencerahkan hati dan pikiran, sehingga engkau tahu betul apa sebenarnya yang kasih sayang itu dan bagaimana rasa sayang yang sebenarnya. Ada orang, sebelum saya tutup, ada seorang pelayar pelaut yang terkenal. Lalu dia sudah menjelajahi banyak benua. Ketika dia sampai di kampungnya, seorang reporter mewawancarinya dan berkata, Anda seorang pelaut terkenal dan Anda sudah menjelajahi banyak benua dan pulau. Saat apa yang paling Anda takutkan? Dia bilang, pasti saat badai kan, katanya. Lalu sang pelaut ini dia bilang begini, tidak. Yang paling saya takutkan bukan saat badai, karena ketika badai besar datang, saya akan semakin kuat berpegangan. Kuda-kuda saya akan semakin saya mantapkan agar saya tidak dicampakkan ke laut. Tapi yang saya takutkan adalah ketika langit cerah, ombak laut tenang dan angin sepoi-sepoi, karena saya akan dibuatnya tertidur dan saya tidak punya pegangan. Dan ketika goncangan sedikit saja, saya akan dicampakkan ke laut. Dari pernyataan pelaut ini, maka saudara mengerti, yang paling menakutkan perjalanan hidup ini bukan ketika kita jatuh dalam penderitaan, tapi ketika kita jatuh dalam penguasaan hawa nafsu. Jadi bersyukurlah jika hidupmu saat ini pas-pasan Allah mengasihi, dan bersyukurlah jika sampai saat ini Allah tidak langsung membencimu dengan banyak uang. Dan bersyukurlah jika sampai saat ini Allah tidak langsung membuatmu sehat walafiat. Karena jika Allah memberikan itu, mungkin kau sudah akan lupakan Tuhan dan kau akan berpikir bahwa dirimu segala-galanya. Allah mengasihi dan sungguh amat mengasihi, seperti yang mengasihi ini. Karena itu Ia menegur engkau. Terima teguran Allah, nikmati teguran Allah, dan pahami teguran Allah melalui segala sesuatu menyakitkan yang terjadi dalam hidupmu, sebagai wujud tangan kasih Allah yang ingin disimpulkan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.